Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peserta kajian online Surah Nabawiyah, kajian kronologis dan inspirasi. Insyaallah atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali. Insyaallah ya, hari ini kita akan mencoba ya membedah beberapa buku yang ada di belakang saya ini dan juga yang ada di depan ya. Ini buku-buku koleksi yang saya miliki. Jadi dulu sejarahnya tahun pas beres kuliah tahun 2005. Nah, pas zaman kuliah tertarik ya membeli sebuah bukunya ini ya, Surah Nabawiyah yang ditulis ya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Cuman dulu bukunya bukan seperti ini ya. Cetakan pertama itu dari Pustaka Al-Kautsar. Nah, buku tersebut pada waktu kuliah hatam ya, beres dibaca, cuman waktu itu belum ada rasa ketertarikan gitu ya, cuman baca aja bahwa itu adalah sebuah sejarah gitu. Nah, sampai akhir kemudian ya, beberapa hampir 10 tahun kemudian lah ya, 2005 kemudian 2014 ya, 2005 ke 2014. Nah, di 2014 atas izin Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah bisa menunaikan ibadah umroh, dan saat itu bertemu dengan pembimbingnya adalah Al-Ustadz almarhum Hilman Rosyad ya, Ustadz Hilman Rosyad almarhum. Nah, perjalanan umroh waktu itu ya dari Mekah ke Madinah yang hampir sekitar 6 atau 7 jam naik bis ya, kemudian kecepatan antara 80 sampai 100 gitu ya, dan pemandangan yang membosankan tentunya ya, perjalanan dari Mekah ke Madinah sekitar 500 km. Nah, sempat waktu itu lebih baik tidur sajalah gitu ya, dengan pemandangan yang membosankan, hanya gunung-gunung batu gitu ya, jalan yang begitu saja datar gitu. Tapi kemudian ya atas izin Allah disitulah Al-Ustadz Hilman Rosyad bercerita tentang Sirah Nabawiyah, dan hampir ya, jadi dari Mekah ke Madinah beliau bercerita dari awal sampai akhir gitu ya tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Nah, dari situlah akhirnya rasa ketertarikan gitu ya, bahwa Sirah Nabawiyah itu bukan hanya sekedar sejarah gitu ya, bahwa Sirah Nabawiyah ini adalah sebuah panduan gitu ya. Sampai akhirnya di 2017 ya atas izin Allah bisa menuntut ilmu di Akademi Sirah, waktu itu bekerja sama dengan Cendekia Muda gitu ya. Dan sebelum 2017 ya, pulang umroh 2014 waktu itu mulailah saya pribadi mencari koleksi buku-buku tentang Sirah Nabawiyah gitu ya. Dan inilah gitu ya, hasil yang diperoleh mungkin ada sekitar ratusan buku. Tentunya semuanya adalah terjemahan gitu ya, karena yang dalam bahasa Arab belum terlalu bisa gitu ya, walaupun sekarang masih terus belajar tentang bahasa Arab gitu. Nah, kemudian 2014 2017 menuntut ilmu di Akademi Sirah, kemudian 2017 sampai sekarang ya masih terus gitu ya mengkaji tentang Sirah Nabawiyah di Cendekia Muda gitu ya. Dan tahun kemarin ya 2020 sempat juga menuntut ilmu Sirah Nabawiyah secara online bersama Ustadz Arafat gitu ya. Dan ini ada 2 oleh-oleh ya yang saya peroleh, poster ini. Yang pertama itu adalah tentang perjalanan Rasulullah selama 23 tahun kenabian gitu ya. Jadi Ustadz Arafat membahas dari usia 40, 41, 42 sampai 63 sampai wafatnya gitu ya, secara online. Dan kemudian satu lagi adalah perjalanan Rasulullah
dalam keseharian selama 24 jam gitu ya, apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW gitu. Namun setelah saya kaji ternyata ini ya 24 jam keseharian ini ketika Nabi Muhammad berada di Madinah gitu, ketika beliau menjalani kehidupan sehari-harinya bersama para sahabat dan para istrinya di sekitar Masjid Nabawi gitu ya. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berkenalan dengan beberapa buku ya yang terbit di Indonesia. Yang pertama tentunya ini ya. Ini adalah kalau menurut para ustadz yang sudah belajar Sirah Nabawiyah, ini adalah buku untuk pemula gitu ya, yang dikarang oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kronologis lengkap di buku ini dijelaskan dari mulai kelahiran ya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ya, sekitar 732 halaman lah ya. Ini katanya untuk pemula karena kronologisnya lengkap gitu ya. Dan buku ini dicetak oleh beberapa penerbit ya. Saya pribadi punya minimal 2 lah ya. Ini juga sama ya. Ini cuman ini diterbitkan oleh Insan Kamil ya, sementara yang ini diterbitkan oleh Darul Haq gitu ya. Nah, 2 buku ini ya untuk pemula ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau menjuarai juara 1 ya ketika diadakan lomba penulisan Sirah Nabawiyah gitu ya. Nah, kemudian yang lebih ini ya 2 buku ini. Nah, 2 buku ini tentang sejarah Ka'bah dan ini tentang Al-Wafa, tentang kesempurnaan pribadi Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Ibnul Jauzi. Di sini menjelaskan bahwa Rasulullah itu sudah ada kabarnya ya ketika Nabi Adam akan diciptakan ya. Itu dibahas secara lengkap dalam buku Al-Wafa ini ya oleh Ibnul Jauzi. Nah, sementara ini sejarah Ka'bah juga ya. Di sini juga menjelaskan tentang asal mula rumah suci Allah, yaitu Ka'bah, Baitullah, dan juga Baitul Ma'mur, yaitu rumah Allah ya, Ka'bah yang ditawaf ya, tempat tawafnya para malaikat, yaitu Baitul Ma'mur gitu. Jadi sejarah Ka'bah dan Baitul Ma'mur ini dibahas tuntas dalam buku ini. Nah, kemudian juga ini ya At-Tabari ya, At-Tabari beliau juga menulis buku ya tentang sejarah lengkap tentang Nabi Muhammad ketika berada di Mekah dan Madinah gitu ya. Berarti ini ketika usia kenabian ya, 40 sampai 63 tahun. Menarik sekali ya buku ini. Dan kemudian nah ini ya, ini adalah tentang para penentang Nabi Muhammad SAW ya. Jadi kita perlu belajar juga ya dari musuh-musuh yang memusuhi Rasulullah ya. Di antaranya ada Abu Lahab, kemudian Abu Jahal ya. Nah, di sini disebutkan ada sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23 ya. Ada sekitar 23 tokoh Mekah yang memusuhi Nabi Muhammad SAW ya, supaya kita bisa belajar ya, tidak mempunyai sifat-sifat yang memusuhi Nabi Muhammad ya. Kemudian buku ini juga bercerita tentang ini ya, bilik-bilik cinta Nabi Muhammad ya, kisah sehari-hari Nabi Muhammad di rumah tangga Nabi ya. Ada hikmah, tentunya banyak hikmah kenapa Nabi istrinya sampai 11 gitu ya. Tidak hanya nafsu, tetapi semua istri Nabi Muhammad itu karena diizinkan ya, atau atas perintah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, kemudian ini ya buku yang terbaru ya. Ini kemarin ada yang tanya gitu ya tentang bagaimana Rasulullah menjaga kesehatannya gitu ya. Karena Rasulullah mempunyai fisik yang sangat kuat gitu ya ketika dididik di Bani Sa'ad, dan ketika didikan Bani Sa'ad ini berpengaruh terhadap
masa mudanya sampai masa tuanya gitu ya. Buku ini ditulis oleh orang Indonesia ya, Dr. Zaidul Akbar ya. Ini bercerita ya, menuliskan tentang bagaimana resep-resep untuk menjaga kesehatan dan makanan apa saja yang dikonsumsi oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ini juga ya Sirah Nabawiyah oleh Profesor Dr. Muhammad Rawas Qol Ahji. Nah, di sini beliau menulis Sirah Nabawiyah berdasarkan sisi politis perjuangan Nabi gitu ya. Jadi dari sisi politiknya ya. Karena Islam itu lengkap gitu ya, keseharian dari masalah kecil gitu ya, sampai masalah besar, termasuk masalah bagaimana Rasulullah berpolitik ya, dibahas tuntas dalam buku ini ya, Sirah Nabawiyah berdasarkan sisi politis perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian selanjutnya ada buku ini ya. Ini yang ditulis oleh Salman Al-Audah ya. Inilah Rasulullah SAW ya. Ini bukunya alhamdulillah ya, kemarin bisa mendapatkan secara online buku ini setelah sekian lama mencari buku ini. Alhamdulillah bisa ketemu secara online, dan itu pun tinggal satu-satunya gitu ya. Ini keren buku ini ya. Nah, kemudian ini dia ya, ini yang terbaru juga yang saya punya, yaitu tentang ensiklopedia leadership dan manajemen Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, The Super Leader, Super Manager, yang ditulis oleh Dr. Muhammad Syafi'i Antonio MEC dan tim Tazkiyah ya. Ada 8 jilid ya, di atas sana bukunya 8 jilid. Keren lah buku ini ya, walaupun harganya lumayan mahal ya, di atas 3 juta lebih gitu ya, tapi sesuai dengan isinya, keren banget, mantap ya. Apalagi Dr. Syafi'i Antonio ini dia seorang ekonom ya, ahli ekonomi, sehingga ketika baca bukunya tentang bagaimana Rasulullah berbisnis itu sungguh luar biasa gitu ya. Beliau menuliskan bahwa ternyata Rasulullah itu menjadi pedagang atau berbisnis itu lebih lama daripada beliau menjadi nabi ya. Kalau jadi nabi hanya 23 tahun ya, dari 40 sampai 63, sementara menurut penelitian Dr. Syafi'i Antonio, Nabi Muhammad berdagang itu 25 tahun ya, dari usia 12 sampai 37 tahun ya. Makanya beliau menitik beratkan bahwa itu yang harus juga mendapat perhatian yang sangat ya dari umat Islam, yaitu bagaimana tentang Rasulullah berbisnis atau berdagang gitu ya. Karena Rasulullah memperoleh kekayaannya lewat berdagang gitu ya. Nah, selanjutnya buku ini Selayang Pandang Sirah Nabawiyah ya. Bukunya ini renyah gitu ya. Kalau makanan itu renyah dan gurih gitu ya. Bahasanya enak gitu, enak dibaca ya. Ini juga lengkap kronologis gitu ya. Ditulis oleh Hade Gumilang ya. Ini sekitar 297 ya, 297 halaman ya. Bukunya nggak tahu sekarang apa masih ada atau tidak gitu ya. Tapi kalau makanan, buku ini gurih, renyah gitu ya, enak gitu untuk dibaca. Kemudian ini Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir pun menulis tentang sejarah Nabi Muhammad ya. Kita tahu bahwa Ibnu Katsir ini beliau menulis tafsir ya, tentang tafsir Ibnu Katsir, dan ternyata beliau pun menulis bagaimana tentang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ini Syekh Salman Al-Audah juga sama tadi ya, sudah ada bukunya. Ini bukunya renyah juga gitu ya, Bersama Sang Nabi. Keren juga ini buku ini ya. Kemudian buku yang buat para pemuda ya. Nah, ini ya, buat anak muda lah ya. Buku ini keren sekali ini ya. Kayak tadi lah, renyah dan gurih. 4 jilid ya buku ini, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Isa gitu ya. Jadi jilid 1, jilid 2, jilid 3 dan jilid 4 ya. Jilid 4-nya baru terbit kemarin ya. Makanya langsung saya cari, alhamdulillah bisa mendapatkan secara lengkap ya. Bahasanya bahasa anak muda gitu ya. Keren.
Lanjut. Nah, buku ini ya, Intisari Sirah Nabawiyah ya, Ibnu Hazm Al-Andalusi. Berarti ini ulama dari Andalusia atau Spanyol ya. Bahwa Islam sampai ke Spanyol ya. Bahwa ini salah satunya ya, ditulis oleh ulama Spanyol. Ini buku ini keren juga gitu ya. Bukunya tidak terlalu tebal ya. Hanya sekitar 372 halaman ya. Intisari ya, kisah-kisah penting dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, layak untuk Anda konsumsi gitu ya. Nah, selanjutnya, ini buku yang saya dapatkan susah payah gitu ya. Mendapatkan tidak secara sengaja gitu ya, mendapatkan dua sebenarnya dulu, cuman yang satu lagi ada yang berminat sehingga saya jual kepada orang lain gitu ya. Nah, buku ini enak gitu ya bahasanya gitu ya, ditulis oleh Ustadz Amr Khalid gitu ya, potret Rasulullah sebelum dan sesudah menjadi nabi. Bukunya nggak terlalu besar gitu ya, dan juga enak untuk dibawa kemana-mana gitu ya, sekitar 530 halaman. Jadi buku ini kadang-kadang selalu saya bawa kemana-mana gitu ya, karena enak gitu bukunya gitu ya. Disertai hikmah-hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi pada Rasulullah SAW ya. Keren nih buku ini ya. Nah, ini juga selanjutnya buku ini ya. Ini buku fikih sirah. Ini bukunya sudah lama saya cari ya, baru ketemu di teman saya gitu ya. Teman saya punya, dan karena bukunya sudah tidak dicetak ulang ya, akhirnya dengan terpaksa saya fotokopi bukunya ya, karena sudah tidak dicetak ulang gitu ya. Ini buku Fiqhus Sirah, menghayati perjalanan hidup Nabi, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali gitu ya. Keren ini ya, membahas tentang hikmah-hikmah dari setiap kejadian ya. Keren-keren lah ini buku ya. Selanjutnya, nah ini ya, ini kitab Teladan Muhammad ya, belajar langsung dari Rasulullah seakan-akan Anda melihatnya ya. Nah, sebenarnya dua buku ini ya, pasangan ini ya. Kalau ini ditulis oleh orang Indonesia ya, oleh Magfiroh Pustaka. Ini kertasnya full color gitu ya. Di sini menjelaskan tentang seperti apa fisik Rasulullah SAW. Yang sebenarnya bukunya intinya sebenarnya di sini ya, tentang Syama'il. Syama'il itu adalah tentang mengenal pribadi agung Rasulullah ya, secara fisiknya seperti apa ya, wajahnya, kemudian warna kulitnya, rambutnya, cara berjalan, cara makan. Ini dibahas lengkap dari sini ya. Jadi kalau Anda ingin meniru Nabi, Anda layak harus memiliki buku ini ya. Buku ini banyaklah sekarang ya, banyak di toko-toko tertentu gitu ya, masih dijual bebas. Nah, kemudian ini juga, ini buku keren ya, yang ditulis oleh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi ya. Saya pilih, saya punya dua ya. Kalau yang ini 2 jilid, yang 1 jilid lagi bukunya tebal gitu ya, tebal sekitar 1200 halaman lebih gitu ya. Tapi saya juga punya yang 2 jilid gitu ya. Yang 2 jilid ini, 1 jilidnya sekitar 700 halaman ya, 700 berapa nih, 724 ya, 724. Berarti yang 1 jilidnya hampir 1200 halaman. Ini kerennya buku ini ya, buku ini membahas tentang kronologis dan analisis. Jadi analisa dari setiap kejadian Nabi Muhammad. Keren ya. Jadi kenapa Nabi Muhammad ketika di Bani Sa'ad gitu ya, hikmahnya ada di sini dibahas. Kemudian kenapa terjadi perang gitu ya terhadap ini, di sini lengkap sekali buku ini ya, 2 jilid. Nah, ini juga buku saku ya, yang sangat menarik. Ini kecil bukunya, tapi untuk pemula sangat cocok gitu ya, bisa dibawa kemana-mana ya. Sirah Nabi ringkas, lengkap, mudah, disertai dalil-dalil yang akurat. Buku kecil yang keren. Selanjutnya,
Ini yang ditulis oleh Ustadz yang ada di Indonesia ya, Kiai Haji Munawwar Khalil. Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad. Ini ada 3 jilid ya, sama dimulai dari kelahiran sampai wafat ya. Keren lah buku ini ya. Cuman kayaknya buku ini untuk pemula oke lah gitu ya. Oke juga untuk pemula ya. Keren juga lah buku ini ya, kelengkapan tarikh. Ada 3 jilid ini ya. Masih dijual. Sekarang masih ada yang jual gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini fikih tamkin ya. Fikih tamkin ini adalah tentang panduan meraih kemenangan dan kejayaan Islam gitu ya. Ini ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad As-Salabi ya. Berapa? Sekitar 742 halaman ya. Ini jadi tentang bagaimana meraih kemenangan yang tentunya kemenangannya diraih atas kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi kemenangannya pun Allah ridhoi. Di sini panduannya ya, fikih tamkin, fikih meraih kemenangan dan kejayaan Islam. Keren ini buku ini ya. Selanjutnya, nah ini Great Story ya, bukunya ini full color ya. Lumayan full color, harganya lumayan mahal ya, dia hampir 365.000, tapi sesuai dengan isinya lah ya, ditulis full color ya. Kemudian ada peta-petanya, keterangannya lengkap ya. Jadi buku ini mengambil dari beberapa referensi ya, beberapa referensi ulama sirah, kemudian dilengkapi dengan gambar-gambar, foto-foto tentang sirah nabawiyah ya. Ini keren kalau Anda suka dengan buku ini ya, full color. Selanjutnya yang tidak kalah keren ini ya. Wah, ini bukunya tebal sekali ini. Ini yang ditulis oleh orang Turki ya, Muhammad Fethullah Gulen ya. Ini berapa halaman ini? 1212 halaman ya. Ini tentang, saya belum beres bacanya ya, baru awal-awal saja bacanya. Tapi ketika awal-awal membaca, wah sudah sangat menarik sekali ya, bagaimana Rasulullah bisa menjadi motivasi bagi kehidupan kita ya, untuk bisa hidup lebih baik lagi tentunya ya. Keren ya, cahaya abadi Muhammad SAW, kebanggaan umat manusia. Nah, selanjutnya buku ini juga, ini keren juga ya, perjalanan hidup Nabi Muhammad ya, napak tilas jejak perjuangan dan dakwah Rasulullah ya. Sami bin Abdullah Al-Maghlud ya. Di sini juga banyak peta-petanya gitu ya. Nah, ini misalkan ya, contoh-contohnya peta Jazirah Arab seperti apa gitu ya. Kemudian peta perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq seperti apa ya. Ini keren ya, dibahas di buku ini ya. Full color juga ya, full color, dan kertasnya kertas tebal ya. Menarik sekali ini ya. Selanjutnya ini juga sangat menarik ya, Rasulullah Sang Panglima, ditulis oleh seorang jenderal ya. Jadi beliau seorang jenderal kemudian menulis bagaimana Rasulullah dalam perang-perangan gitu ya. Misalkan saya baru baca sedikit buku ini ya. Misalkan beliau membahas tentang kenapa umat Islam sampai kalah dalam perang Uhud gitu ya. Bukan kalah sebenarnya, karena mengalami kerugian gitu ya. Ya disebut kalah juga lah ya. Di situ disebutkan karena sebenarnya umat Islam seharusnya menurut beliau ya, ketika perang Uhud itu, ketika orang kafir itu sudah mundur, harusnya dipastikan mereka betul-betul telah lari ya dari arena peperangan gitu ya. Nah, ternyata yang terjadi adalah waktu itu umat Islam sudah tergoda dengan harta rampasan gitu ya. Jadi musuhnya belum lari jauh gitu ya, tetapi umat Islam sudah membiarkannya ya. Itulah yang menyebabkan kenapa umat Islam sampai kalah ya. Banyak syahid di sana ya, termasuk pamannya Rasulullah yaitu Hamzah. Nah, harusnya menurut beliau dikejar dulu sampai mereka betul-betul lari dari arena peperangan gitu, untuk memastikan bahwa mereka betul-betul tidak akan kembali lagi gitu ya. Keren ya, karena yang membahasnya seorang jenderal. Selanjutnya, nah ini juga buku tipis ya,
Profesor Dr. Ahmad Syauqi Ibrahim ya. Tiga peristiwa besar dalam dakwah Islam ya. Di sini beliau membahas tentang kehidupan Rasulullah sebelum jadi nabi ya. Beliau mengatakan bahwa sebelum jadi nabi Rasul itu hidupnya sangat enak gitu, sangat harta berlimpah ya, istrinya menyayangi, anak-anaknya baik-baik semua gitu ya. Kemudian juga oleh masyarakatnya dikasih gelar ya As-Shadiq Al-Amin gitu ya. Tapi kemudian ya berubah setelah Rasulullah menjadi nabi ya. Dibahas dalam buku tipis ini ya, 3 peristiwa besar dalam dakwah Islam ya. Selanjutnya ini ya, ini tentang atlas sejarah para nabi dan rasul ya. Di sini dijelaskan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tentunya ya. Jadi tadi ya, kalau di awal ada sejarah Ka'bah ya. Nanti dari Ka'bah itu akan berlanjut ke kisahnya Nabi Adam, Nabi Idris, kemudian Nabi Nuh gitu ya. Nah, Nabi Nuh itu juga disebut sebagai nenek moyangnya manusia gitu ya, karena ternyata setelah terjadi banjir besar ya di zamannya Nabi Nuh, nah kemudian nanti yang ikut ke dalam perahunya ya, ada yang mengatakan sekitar 80 orang. Nah, nanti yang tetap hidup itu hanya anak-anaknya dari Nabi Nuh ya, yaitu ada Syam, ada Ham, satu lagi Yafid gitu ya. Nah, itu 3 anak Nabi Nuh ini yang masih hidup, kemudian mereka berketurunan, kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia gitu ya. Jadi perlu juga belajar atlas dari para nabi ya, karena supaya kita bisa tahu gitu ya dari mana asalnya manusia gitu ya, dari Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian dari Nabi Nuh kemana saja gitu ya anak-anaknya